Shalom, saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kali ini saya ingin mengulas seorang tokoh yang namanya sering kita sebut, terutama pada misa di hari Minggu, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, tokoh ini, Pontius Pilatus, yang ingin saya ulas. Siapakah tokoh ini? Mengapa keempat Injil menyebut tokoh ini di dalam kisah sengsara Yesus? Pontius Pilatus adalah seorang tokoh historis yang memang ada di dalam catatan sejarah. Dia adalah wali negeri di daerah Palestina. Wali negeri artinya dia diangkat oleh kaisar dan diberi kekuasaan untuk mengelola suatu daerah jajahan di Kekaisaran Romawi. Dia hidup sejaman dengan Yesus. Dan sebagai seorang wali negeri, maka dia punya kekuasaan dengan tujuan supaya daerah jajahan tersebut menjadi aman dan bebas dari pemberontakan. Kalau kita melihat pada Injil Lukas bab 13 ayat 1, kita melihat bahwa di situ diceritakan Pilatus memerintahkan agar darah orang-orang Galilea yang mungkin memberontak ataupun melakukan kejahatan untuk dicampurkan dengan darah persembahan. Dan ini bagi orang Yahudi adalah suatu perbuatan yang sangat kejam. Tetapi kalau kita juga melihat pada Injil Yohanes, di bab 18 ayat 28 hingga bab 19 ayat 16, khususnya mengenai kisah sengsara Yesus, kita bisa melihat beberapa hal yang menarik antara Pilatus dengan kekuasaan. Dan ini yang saya ulas. Jadi pada saat orang Yahudi membawa Yesus untuk diserahkan kepada Pilatus untuk diadili, kita melihat pertama kali yang dilakukan Pilatus adalah menolak itu. Dia menolak, kenapa? Karena kalau dia mengadili Yesus, artinya dia menambah kerjaan, menambah tugas, menambah beban. Jadi dia pertama kali yang dilakukan adalah menolaknya. Ini ada sesuatu yang menarik, artinya sesuatu godaan di dalam suatu kekuasaan. Karena kekuasaan biasanya ada tugas. Jadi Pilatus di sini ingin kekuasaannya, tetapi tidak ingin tugasnya. Nah, ini sesuatu yang bisa kita tarik pelajaran dari situ. Kemudian yang kedua, pada akhirnya orang-orang Yahudi tetap memaksa Pilatus untuk mengadili Yesus, dan akhirnya Pilatus bersedia. Dia memeriksa Yesus dan menemukan bahwa Yesus tidak bersalah. Pada saat dia menyampaikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus tidak bersalah, orang Yahudi tetap menuntut agar Yesus dihukum mati. Kemudian apa yang dilakukan Pilatus? Entah untuk tujuan apa, dia menyerahkan Yesus kepada para prajurit untuk disesah. Dan kemudian Yesus yang sudah disesah tersebut, yang menderita tersebut, kemudian ditujukan kepada orang-orang Yahudi tersebut. Kita bisa melihat di sini betapa Pilatus dia menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tapi tetap menyiksa Yesus. Dan di sini inilah godaan tentang kekuasaan, yaitu menggunakannya secara sewenang-wenang, secara semau gue. Lalu kemudian yang ketiga, ketika pada akhirnya orang-orang Yahudi mulai berteriak, kalau engkau membebaskan Yesus, itu artinya engkau bukan sahabat kaisar. Nah, disinilah Pilatus mulai panik. Kenapa dia panik? Karena kalau kaisar mendengar bahwa dia ternyata bukan sahabatnya, ada kemungkinan kaisar akan mencopot jabatannya. Artinya apa? Dia kehilangan kekuasaan.
Dan ini yang membuat dia panik, sehingga dia terpaksa, dalam tanda kutip, untuk mempertahankan kekuasaan itu. Dia mengadili Yesus, dan pada akhirnya dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Jadi apabila kekuasaan ini adalah seperti pen, yang bisa digunakan untuk menulis, pen. Dengan pen ini, maka kita bisa menulis. Tapi menulis adalah suatu pekerjaan. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita tarik dari Pilatus, dia punya pennya ini, tapi dia tidak ingin menulis. Artinya dia melepaskan tanggung jawab. Ini adalah godaan yang pertama mengenai kekuasaan. Ingin kekuasaannya, tapi tidak ingin tugasnya atau tanggung jawabnya. Lalu yang kedua, dengan pen ini, saya bisa menuliskan apa saja. Bisa tulisan yang baik, bisa tulisan yang buruk, bisa gambar yang apapun gambar itu. Jadi, godaan yang kedua dengan kekuasaan adalah kesewenang-wenangan. Menggunakan kekuasaan semau gue. Dan yang ketiga, pen ini bisa hilang. Maka saya akan berusaha untuk mempertahankannya. Dan ini adalah godaan yang ketiga. Kita takut untuk kehilangan kekuasaan. Kekuasaan menjadi kelekatan yang mengikat kita. Dan kita akan berbuat apa saja demi mempertahankan kekuasaan. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita tarik dari tokoh ini, Pontius Pilatus, bahwa kita harus bijaksana apabila kita mendapatkan kekuasaan, apapun kekuasaan itu, apakah yang besar ataupun yang kecil, dan kita tetap menggantungkan diri kepada Tuhan, supaya kita tidak menggunakan kekuasaan itu secara salah, yang akan malah menjerumuskan kita. Demikian, terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.